Debu jalanan adalah sahabat sejati kakek Sardi, melekat pada serat-serat anyaman tampah yang dipanggulnya dan mengisi celah-celah kulit keriputnya. Meskipun usianya sudah merangkak ke angka 70, semangat lelaki renta itu tidak pernah padam. Kakek Sardi melangkah dengan langkah yang mantap, menjajakan hasil karya tangan terampilnya dari desa ke desa. Bukan hanya sekadar menjual kerajinan bambu, kakek Sardi seolah menjual kehangatan dan ketulusan, menyapa setiap orang dengan senyum yang selalu tulus. Namun, hari itu menjadi pengecualian yang melelahkan. Panas siang hari terasa menusuk, dan hasil dagangan tidak sebanding dengan keringat yang menetes. Hanya 3 tampah kecil yang berhasil terjual. Sore sudah menjulang tinggi ketika kakek Sardi menyadari dirinya masih jauh dari rumah, terperangkap di tengah hutan jati lawas yang sepi. Jalur tersebut terkenal angker, bukan karena penampakan yang gamblang, tetapi karena atmosfernya yang dingin, sunyi, dan kerap kali diselimuti kabut aneh yang datang tiba-tiba, seolah-olah hutan tersebut enggan untuk membiarkan cahaya matahari atau bahkan manusia terlalu lama berada di dalamnya. "Aduh, punggung ini seolah dihantam batu," keluh kakek Sardi, suaranya pelan, mencoba tidak mengganggu kesunyian hutan. Nyeri itu menjalar dari telapak kakinya yang lecet hingga ke pinggangnya yang renta. Kakek Sardi memutuskan istirahat, menyandarkan gerobak kayunya yang penuh tampah di batang pohon jati raksasa. Tepat saat itu, kabut tipis, dingin, dan berbau tanah basah mulai turun, menyelimuti pepohonan dalam selubung misterius. Saat sedang memijat betisnya yang kaku, pandangan penjual tampah itu menangkap anomali. Di antara barisan pohon jati yang rapat, di sebuah bukit kecil yang seharusnya kosong, berdiri sebuah rumah tua. Kakek Sardi tertegun. Kakek itu tahu betul setiap jengkal jalan ini. Rumah itu belum pernah ada di sana sebelumnya. Rumah kayu itu terlihat kuno, berarsitektur Jawa lama, dengan dinding kayu jati yang gelap dan genteng berlumut tebal. Meskipun sudah tua, rumah itu sama sekali tidak tampak rusak. Justru sebaliknya, rumah itu memancarkan cahaya kuning hangat yang lembut dari celah jendela-jendela kayu yang tertutup rapat, seolah-olah ada kehidupan yang tenang dan damai di dalamnya. Rasa lelah kakek Sardi jauh melampaui rasa takut dan penasaran. Kenyamanan yang dijanjikan oleh rumah bercahaya hangat itu terlalu menggiurkan untuk diabaikan. Lelaki tua itu meninggalkan tumpukan anyaman bambunya di bawah pohon dan berjalan perlahan mendaki bukit kecil. Setiap langkah yang diambilnya terasa seperti menembus lapisan energi yang berbeda. Udara di sekitar rumah itu terasa lebih tenang dan berat. Ketika sampai di pelataran, kakek Sardi melihat teras kecil dengan ubin kusam dan pot bunga kamboja kering. Pintu depan terbuat dari kayu ukiran tua yang dipernis. Kakek Sardi mencoba mengetuk, tetapi suaranya hilang ditelan kesunyian yang dalam. Sambil memegang gagang pintu, kakek Sardi mencium aroma yang menguar dari dalam. Itu bukan bau hantu atau bau apek bangunan kosong. Itu adalah aroma yang kuat dari kayu gaharu yang dibakar pelan, bercampur dengan wangi bunga kering yang manis dan sedikit aroma masakan yang menggiurkan. Kehangatan aroma itu membuai indera kakek Sardi. Pria renta itu memberanikan diri. Gagang pintu yang dicoba diputar ternyata tidak terkunci. Dorongan pelan pada pintu kayu itu tidak menghasilkan suara berderit yang mengganggu, melainkan bunyi engsel yang sunyi dan lembut. Di dalam, rumah itu seperti kapsul waktu. Lantainya mengkilap oleh minyak kelapa, perabotan kayu dihiasi ukiran yang halus, dan di dinding tergantung kain batik kuno dengan warna-warna yang telah memudar tetapi masih indah. Semua terasa sangat terawat. Kakek Sardi tidak menemukan seorang pun. Namun, di sudut terjauh ruangan, di depan jendela kayu yang tertutup rapat, terdapat sebuah ranjang tidur yang disiapkan dengan sangat sempurna. Sprei putihnya licin, bantalnya tampak empuk, dan selimut tebalnya terlipat rapi di kaki ranjang. Ranjang itu seolah menunggu. Kakek Sardi, yang sudah tidak peduli lagi apakah ini rumah manusia atau milik makhluk halus, pasrah pada takdir dan rasa lelahnya.
Pria sederhana itu menutup pintu dengan hati-hati. Dia meletakkan tubuh ringkihnya ke ranjang yang luar biasa empuk itu. Begitu kepalanya menyentuh bantal, bau bunga kantil yang lembut merayap ke indera penciumannya, dan kakek Sardi langsung jatuh ke dalam tidur paling damai yang pernah dialaminya. Tidur itu dalam, tanpa mimpi, tanpa beban, seolah-olah seluruh energinya diisi ulang oleh rumah misterius itu. Di luar, kabut tebal telah menyelimuti bukit itu sepenuhnya, menjadikan rumah gaib tersebut tidak terlihat dari jalan utama, kembali ke dimensi sunyi yang hanya diketahui oleh pepohonan jati tua. Kakek Sardi terbangun dengan mata yang cerah, jauh sebelum matahari sepenuhnya naik. Pria itu merasakan keajaiban di tubuhnya. Nyeri di punggung, pegal di kaki, semuanya lenyap tak berbekas. Kakek Sardi melompat dari ranjang dengan ringan, seolah-olah ia baru saja melakukan perjalanan waktu ke masa mudanya. Energi itu luar biasa. Perkara pertama yang dilakukan lelaki tua itu adalah merapikan ranjangnya. Dia melipat sprei dan selimut dengan ketelitian, ingin meninggalkan rumah itu sama rapinya seperti saat ditemukan. Kakek Sardi ingin berterima kasih kepada pemilik rumah yang baik hati ini, namun tidak ada tanda-tanda kehadiran manusia. Kakek Sardi berjalan ke ruang tamu. Dia terkejut, namun kali ini bukan terkejut karena takut, melainkan terkejut karena haru. Di atas meja kayu ukir, sudah tersaji secangkir kopi hitam yang masih mengepulkan asap tipis, menandakan kopi itu baru saja dibuat. Di samping cangkir, ada piring berisi singkong rebus yang dikukus dengan sempurna dan ditaburi sedikit parutan kelapa segar. Namun, keajaiban terbesar ada di samping piring. Di atas daun pisang kecil yang dilipat rapi, teronggok uang kertas hasil dagangan kakek Sardi kemarin. Kakek Sardi ingat betul, uang itu disimpannya di saku kemeja yang tergantung di belakang pintu. Saku itu kini kosong. Kakek Sardi mengambil uang itu dan menghitungnya. Jumlahnya persis sama dengan apa yang ia dapatkan, tidak ada yang hilang, dan tidak ada tambahan pesugihan yang mencurigakan. Penunggu rumah ini benar-benar malaikat, gumam kakek Sardi, tersentuh oleh kebaikan gaib yang begitu tulus. Kakek Sardi yakin, penunggu rumah itu bukanlah arwah jahat yang ingin mencelakainya, melainkan entitas kesepian yang menghargai orang yang kelelahan dan jujur. Kakek Sardi menikmati sarapannya dengan hikmat. Kopi itu terasa paling enak yang pernah diminumnya, dan singkong rebusnya empuk dan hangat. Sambil makan, pria renta itu berbicara pelan ke udara kosong, mengucapkan terima kasih berkali-kali, berjanji akan selalu menjaga kehormatan rumah gaib itu. Sebelum pergi, kakek Sardi meninggalkan 2 tampah anyaman terbaiknya di teras sebagai hadiah, lalu dengan langkah ringan, ia kembali ke hutan, mendorong gerobak anyamannya dengan penuh semangat. Kebiasaan ini menjadi ritual baru bagi kakek Sardi. Setiap ia kemalaman, ia selalu kembali ke rumah gaib, dan rumah itu selalu menyambutnya dengan kehangatan dan pelayanan yang sempurna. Kakek Sardi menjamin dirinya tidak pernah melanggar privasi penunggu, ia tidak pernah mengintip, mencari, atau bertanya-tanya terlalu keras. Namun, kebugaran dan penampilan kakek Sardi yang mendadak terlalu sempurna tidak luput dari perhatian cucunya, Wulan. Wulan, seorang mahasiswi yang logis, mulai mempertanyakan perubahan drastis pada sang kakek. Kakek semakin muda. Kok bisa kakek pulang dari hutan yang berlumpur tapi baju kakek selalu bersih, bahkan tercium wangi deterjen? Selidik Wulan, tatapannya tajam. Kakek tidur di mana? Di jalur hutan itu tidak ada losmen. Kakek Sardi hanya bisa tersenyum misterius. Kakek hanya mendapat tumpangan, enduk. Pemiliknya orang yang sangat baik. Kakek Sardi menghindari kata-kata yang bisa memicu skeptisisme Wulan. Kakek itu tahu, dunia modern Wulan tidak akan menerima kenyataan tentang rumah yang muncul dan menghilang. Wulan, tidak puas, mulai menyelidiki. Ia memeriksa peta dan bahkan bertanya kepada penduduk desa terdekat, semuanya mengonfirmasi bahwa hutan Jati Lawas adalah wilayah kosong.
Kecurigaan Wulan mulai merayap ke arah yang gelap. Jangan-jangan kakek terlibat dengan perjanjian gaib yang aneh. Di sisi lain, gosip buruk mulai beredar di desa Sembungan. Pak RT Suro, tetua desa yang berlidah tajam, mengawasi kakek Sardi. Pak RT Suro melihat lelaki tua itu sering berjalan menuju hutan saat senja dengan wajah yang terlalu berseri-seri. Pak RT Suro mulai menabur benih kecurigaan, kakek Sardi ini aneh. Uangnya pas terus, badannya segar, tapi tempat tidurnya di hutan. Saya curiga dia memelihara sesuatu. Mungkin dia menjalin hubungan dengan arwah pesugihan. Kakek Sardi, yang hatinya dipenuhi rasa syukur atas kebaikan penunggu, sama sekali tidak menyadari bahwa di dunia nyata, dirinya telah menjadi pusat misteri yang menakutkan, dan hidupnya kini perlahan diselimuti oleh aura gaib yang dicurigai oleh banyak orang. Kakek Sardi menjalani rutinitas barunya dengan rasa syukur yang mendalam. Kebahagiaan dan kebugaran yang didapatkannya dari rumah gaib telah mengalahkan setiap keraguan atau ketakutan logis. Baginya, rumah itu adalah anugerah. Namun, hubungan baik yang terjalin dengan kehadiran tak terlihat itu mulai memasuki babak baru, babak yang membutuhkan ketaatan pada aturan. Pada suatu pagi, setelah menikmati kopi dan singkong hangatnya, lelaki tua itu menemukan sesuatu yang baru di atas meja kayu ukir. Di samping cangkir kosong, tergeletak selembar kertas lusuh, kertas tebal dengan tekstur kasar, ditulis tangan dengan tinta hitam pekat. Tulisan tangannya tampak kuno, seperti aksara dari era kolonial, tegak dan formal. Kakek Sardi mengambil kertas itu dengan hati-hati. Bukan hanya karena menghormati, tetapi karena kertas itu terasa sangat dingin, dingin yang menembus hingga ke tulangnya. Aroma kayu gaharu di ruangan itu terasa lebih kuat saat kertas itu dibaca. Pesan itu berbunyi, "Selamat pagi, kakek. Kami senang sekali melihat kakek beristirahat dengan damai. Kebaikan hatimu membersihkan ranjang kami adalah hadiah yang tak ternilai. Rumah ini aman, dan kakek dipersilakan menganggapnya sebagai rumah sendiri. Tetapi, kakek harus mematuhi satu hal yang teramat penting, jangan pernah sentuh, pegang, apalagi buka satu pun dari jendela-jendela kayu ini. Kami sangat menghargai privasi kami. Selain itu, beristirahatlah dengan tenang, kakek. Segala kelelahanmu akan terbayar di sini." Kakek Sardi membaca pesan itu berulang kali. Rasa haru bercampur dengan sedikit ketakutan yang dingin. Ini adalah komunikasi langsung dari penghuni gaib rumah itu. Penunggu itu bukan hanya merawatnya, tetapi juga menjalin persahabatan dengannya melalui bahasa tulisan. Kakek Sardi segera menoleh ke jendela-jendela yang rapat tertutup. Jendela-jendela itu tinggi, gelap, dan kini terasa mengancam, seolah di baliknya tersimpan rahasia yang tidak boleh dilihat oleh mata manusia. "Baiklah, aku janji, aku tidak akan menyentuh jendela," bisik pria renta itu ke udara kosong, lalu menyimpan catatan itu di saku kemejanya sebagai jimat persahabatan. Setelah membaca catatan itu, kakek Sardi semakin menjaga perilakunya di rumah gaib. Dia menjadi tamu yang paling tertib, memastikan tidak ada satupun barang yang bergeser dari tempatnya. Namun, kebaikan penunggu itu tidak berhenti pada layanan kamar. Beberapa hari kemudian, kakek Sardi kembali ke tempat gerobaknya diparkir. Gerobak kayunya, yang sudah reot dan sering berderit, kini tampak berbeda. Roda kayu yang sudah aus telah diganti dengan kayu jati yang kokoh, dan poros besinya mengkilap. Yang paling mencolok adalah bagian dinding gerobak. Di sana, diukir secara halus, terdapat ukiran rumit berbentuk sulur-sulur bunga dan seekor burung yang sedang terbang. Ukiran itu terasa dingin ketika disentuh, dan detailnya sangat indah, jauh melampaui kemampuan tukang kayu biasa di desa itu. Kakek Sardi tidak pernah membawa gerobaknya ke bengkel, dan tidak ada orang lain yang mendekati gerobaknya di tengah hutan. Kakek Sardi menyadari, ini adalah hadiah lain dari penunggu. Pria tua itu terharu. Gerobak itu kini terasa lebih ringan dan kokoh.
Ia merasa bangga dan berterima kasih, namun sekaligus terbebani oleh rasa rahasia yang semakin besar. Sementara kakek Sardi semakin terikat pada kehangatan gaib rumah gaib, kecurigaan di desa Sembungan semakin memanas. Pak RT Suro telah berhasil mengumpulkan beberapa pengikut. Pada malam ketiga sejak perbaikan misterius gerobak kakek Sardi, Pak RT Suro dan dua pemuda desa melakukan pengintaian. Mereka bersembunyi di balik semak-semak dekat pintu masuk hutan Jati Lawas. Mereka melihat kakek Sardi kembali dari desa lain, dan alih-alih bergegas pulang, kakek Sardi justru mendorong gerobaknya lurus masuk ke dalam hutan, tepat saat senja berakhir. Mereka melihat kakek Sardi menghilang di balik kerumunan pohon. "Lihat, dia ke sana," bisik Pak RT Suro, matanya memancarkan ketakutan dan kebencian. Tidak mungkin orang waras masuk ke sana saat malam. Pasti ada ritual pesugihan yang dia jalankan di rumah kosong itu. Dia pasti sudah bersekutu dengan hantu hutan. Pak RT Suro tidak melihat adanya rumah. Kabut selalu melindungi rumah gaib itu dari mata manusia biasa yang tidak diizinkan mendekat. Namun, mereka melihat kabut yang tiba-tiba menebal di titik di mana kakek Sardi menghilang. Bagi Pak RT Suro, itu adalah bukti nyata bahwa kakek Sardi menyembunyikan sesuatu yang haram. Kakek Sardi, yang kini berada di dalam kehangatan rumah gaib, tidak menyadari bahwa kebaikan yang diterimanya dari dimensi lain telah menjadikannya musuh masyarakat di dunia nyatanya. Penjual tampah itu tidur nyenyak, tidak terganggu oleh gosip atau pengintaian. Keterikatan kakek Sardi pada rumah gaib berkembang menjadi sebuah ketergantungan yang tidak sehat. Malam-malam yang dihabiskan di rumahnya sendiri terasa dingin, hampa, dan tidak nyaman. Meskipun ranjangnya empuk, tidur kakek Sardi menjadi gelisah, diwarnai mimpi-mimpi singkat tentang suara-suara aneh dan rasa haus yang tidak terpuaskan. Pria renta itu merasakan kerinduan yang mendalam terhadap bau gaharu dan wangi kantil dari kamar di rumah gaib. Rumah gaib itu telah mencuri kenyamanan tidurnya di dunia nyata. Satu-satunya tempat yang memberinya kedamaian adalah rumah tak bertuan di tengah hutan itu. Suatu malam, saat kakek Sardi tiba dan mendapati ranjangnya sudah rapi, dia menemukan catatan lain di atas meja. Kali ini, tulisan tangannya terasa sedikit lebih bergetar, seolah penunggu sedang merasa sangat sedih. Pesan itu berbunyi, "Kakek yang baik, kami sangat berterima kasih atas persahabatan dan ketaatanmu. Tempat ini terlalu sunyi, terlalu dingin, dan terlalu lama kami tidak mendengar suara kehidupan sejati. Kami haus akan cerita. Tolong, kakek. Sebelum kau tidur, kami mohon, ceritakan satu kisah hidupmu yang paling berkesan. Ceritakan tentang kebahagiaan, perjuangan, atau cintamu. Kami ingin mendengar suara manusia yang tulus sebelum kami kembali beristirahat." Permintaan itu tidak mengancam, tetapi terdengar sangat memohon, menyentuh hati kakek Sardi yang lembut. Lelaki tua itu merasa kasihan. Penunggu itu kesepian. Mereka hanya ingin mendengar suara dan cerita, sebuah kontak manusia yang telah lama mereka rindukan. Kakek Sardi merasa dirinya bukan hanya tamu, tetapi juga seorang teman, bahkan terapis bagi entitas yang terperangkap itu. Malam itu, kakek Sardi duduk di tepi ranjang. Ia bercerita dengan suara yang lembut. Penjual tampah itu bercerita tentang istrinya yang telah lama meninggal, tentang bagaimana mereka dulu berjuang menanam bambu, dan bagaimana mereka merayakan kelahiran Wulan. Dia berbicara selama hampir setengah jam. Udara di ruangan itu terasa menghangat, dan aroma gaharu serta kantil menjadi lebih pekat, seolah-olah penunggu itu mendengarkan di dekatnya, terharu. Namun, keterlibatan kakek Sardi yang semakin dalam dengan dunia gaib tidak luput dari indera Wulan yang tajam. Sang cucu akhirnya berhasil datang ke rumah kakek Sardi di sela-sela kuliahnya. Wulan menyambut kakek Sardi yang baru saja pulang dari hutan. Saat Wulan memeluk kakeknya, dia mencium sesuatu yang membuatnya merinding. Itu bukan bau hutan atau bau keringat. Itu adalah aroma yang kakek Sardi bawa dari rumah gaib,
perpaduan aneh antara tanah kering dan wangi bunga kantil. Wulan terkejut. Dia tahu aroma itu. Neneknya sering menaburkan bunga kantil di makam buyut mereka. Itu adalah aroma yang selalu dikaitkan dengan kematian, pemakaman, dan arwah. Aroma itu terasa sangat kuat pada kemeja kakek Sardi. "Kakek, bau apa ini?" tanya Wulan, suaranya tegang. "Ini bau bunga kantil dan tanah kering." "Kakek dari mana?" Kakek Sardi, yang sudah berjanji pada dirinya sendiri untuk menjaga rahasia, menggeleng. "Ah, kakek tidak tahu, Endu. Mungkin kakek lewat kebun bunga seseorang." Wulan tidak percaya. Mahasiswi yang logis itu menyadari bahwa kakeknya tidak hanya tidur di rumah kosong, tetapi kakek Sardi sedang berinteraksi dengan sesuatu yang gaib. Bau kantil adalah bukti fisik yang tidak bisa dibantah. Wulan menyadari, ini bukan lagi tentang kecurigaan warga desa, ini tentang keselamatan kakek Sardi. Malam itu, Wulan membuat keputusan. Dia akan mengikuti kakek Sardi. Dia harus melihat sendiri rumah yang membuat kakeknya berbau seperti kuburan dan mengapa kakeknya sangat takut untuk melanggar aturan tak tertulis dari penunggu itu. Wulan tahu, rahasia di balik jendela rumah gaib adalah kunci untuk menyelamatkan kakek Sardi, atau mungkin kunci untuk menyeret mereka berdua ke dalam misteri yang lebih gelap lagi. Kekhawatiran Wulan semakin memuncak. Aroma bunga kantil dan tanah kering yang melekat pada kakek Sardi adalah bukti konkret bahwa lelaki tua itu tidak hanya mengunjungi rumah kosong, melainkan rumah milik arwah. Wulan, si mahasiswi yang logis, tidak bisa tidur. Malam itu, sang cucu memutuskan untuk bertindak. Wulan mempersiapkan diri. Ia mengenakan pakaian gelap dan membawa senter kecil. Sekitar pukul 7 malam, Wulan melihat kakek Sardi mendorong gerobaknya keluar, wajahnya yang keriput tampak tenang, seolah sedang menuju janji temu yang paling dinantikan. Wulan menunggu beberapa menit sebelum menyelinap keluar, menjaga jarak yang aman agar tidak terdeteksi oleh kakek Sardi. Wulan mengikuti kakeknya hingga ke batas hutan jati lawas. Malam itu, udara terasa sangat sunyi, hanya ada suara jangkrik yang memecah kesunyian. Wulan melihat kakek Sardi mendorong gerobaknya ke jalan setapak yang sempit. Jalan setapak itu gelap, dipenuhi akar pohon yang menjalar. Saat kakek Sardi menghilang di balik kerumunan pohon jati, Wulan berlari cepat untuk mengejar. Namun, ketika Wulan mencapai titik di mana seharusnya kakek Sardi terlihat, tidak ada apa-apa. Gerobak itu lenyap, dan kakek Sardi pun hilang. Yang ada hanyalah kabut tebal yang tiba-tiba menyelimuti bukit kecil itu. Kabut itu tidak bergerak, hanya berdiam di satu tempat, membentuk tirai putih yang padat. Wulan mencoba menembus kabut itu. Begitu memasuki lapisan dingin kabut, sang cucu merasakan sensasi aneh. Bukan hanya dingin, tetapi hawa itu seperti menyedot suara dan energi. Rambut di tengkuk Wulan merinding, bukan karena takut, melainkan karena merasakan kehadiran yang asing dan kuat. Tiba-tiba, Wulan mencium aroma yang sangat kuat, campuran aneh antara kayu gaharu yang mahal dan manisnya bunga kantil yang membusuk. Wulan, dengan semua logika ilmiahnya, tahu bahwa di titik itu, realitas telah bengkok. Tidak ada rumah, tetapi jelas ada sesuatu di balik kabut itu. Mahasiswi itu terpaksa mundur. Kakek Sardi telah menghilang ke dalam sebuah dimensi gaib, dan Wulan tidak bisa mengikutinya. Sementara Wulan kembali ke desa dengan perasaan campur aduk antara ketakutan dan rasa bersalah, kakek Sardi sedang menjalani malam yang sangat menenangkan di rumah gaib. Malam itu, setelah bercerita tentang masa mudanya, kakek Sardi membersihkan kamar. Lelaki tua itu ingin memastikan tidak ada debu yang mengganggu istirahat penunggu. Saat membersihkan sudut tergelap di balik lemari kayu jati yang besar, tangan kakek Sardi menyentuh sesuatu yang licin dan tipis. Kakek Sardi menarik benda itu keluar. Itu adalah bingkai foto usang. Kaca bingkai itu berdebu, dan kayu bingkainya mulai retak, tetapi foto di dalamnya masih utuh.
Itu adalah foto keluarga. Di tengah, berdiri seorang wanita yang anggun, mengenakan kebaya kuno, dan di sampingnya ada dua anak kecil. Namun, yang membuat kakek Sardi membeku adalah sosok pria yang berdiri di paling depan. Pria itu tampak sangat tegap, mengenakan seragam tentara Belanda kuno berwarna kaki, dengan topi lebar yang khas. Wajah pria itu, wajahnya sangat mirip dengan kakek Sardi. Bukan hanya kemiripan biasa, itu seolah melihat dirinya sendiri di masa muda, tetapi dalam pakaian yang sama sekali berbeda era. Hanya ekspresinya yang berbeda. Pria dalam foto itu tampak lebih tegang dan lelah, dengan mata yang menyimpan kesedihan yang mendalam. Kakek Sardi duduk di ranjang, memegang foto itu dengan tangan gemetar. "Siapa ini?" bisik kakek Sardi. Ini seperti aku, tapi bukan aku." Penjual tampah itu mulai menghubungkan kepingan teka-teki. Bau kantil, ukiran kuno di gerobak, tulisan tangan yang seperti aksara era kolonial, dan sekarang, foto keluarga yang menampilkan sosok dirinya dalam seragam militer Belanda. Kakek Sardi mulai curiga, penunggu yang baik hati ini mungkin bukan sekadar arwah penasaran, tetapi kerabat lamanya yang meninggal di sekitar tahun-tahun perjuangan. Mungkinkah kakek buyutnya, yang konon pernah bekerja untuk Belanda namun berpihak pada rakyat, yang terperangkap di sini? Kesadaran itu mengubah segalanya. Kebaikan penunggu tidak lagi terasa seperti keajaiban, tetapi seperti kerinduan seorang leluhur yang mencari kenyamanan dan kehangatan dari keturunannya. Kakek Sardi tidak lagi merasa takut, ia merasa terikat secara darah. Namun, rasa penasaran kakek Sardi tentang identitas pasti pria di foto itu dan rahasia yang ia sembunyikan di rumah ini semakin besar. Pria renta itu sadar, jawaban atas semua misteri itu pasti tersembunyi di balik satu tempat yang dilarang keras untuk disentuh. Jendela kayu yang tertutup rapat. Pagi harinya, kakek Sardi pulang dengan hati yang gelisah. Dia tidak lagi memikirkan penjualan tampah, melainkan fokus pada foto usang di sakunya dan rahasia di balik jendela. Wulan, yang sudah menunggu, segera mencecar kakek Sardi begitu lelaki tua itu masuk ke rumah. Wulan menceritakan apa yang dilihatnya, kabut, aroma aneh, dan lenyapnya kakek Sardi di tengah hutan. Wulan memohon, menuntut kejujuran. "Kakek, tolong jujur. Rumah apa itu? Itu bukan rumah sungguhan, kan? Kakek menjalin hubungan dengan siapa di sana?" desak Wulan. Kakek Sardi, yang merasa harus melindungi rahasia penunggu, dan kini penunggu itu mungkin adalah leluhurnya, memilih untuk berbohong. "Itu hanya rumah kosong biasa, enduk. Kakek hanya beristirahat." "Kau terlalu banyak membaca buku fantasi," ujar kakek Sardi, meskipun suaranya tidak setenang biasanya. Penjual tampah itu menyembunyikan foto itu dari Wulan. Kakek itu tahu, Wulan tidak akan mengerti ikatan darah yang sedang kakek Sardi rasakan. Malam itu, kakek Sardi kembali ke rumah gaib dengan tekad yang bulat. Larangan penunggu terasa tidak lagi relevan. Pria renta itu harus tahu siapa pria di foto itu, mengapa dia terperangkap, dan apa yang ada di balik jendela. Penasaran dan ikatan darah telah mengalahkan ketaatan. Setelah menceritakan kisah hidupnya yang biasa, kakek Sardi menunggu. Malam itu terasa lebih dingin, dan aroma gaharu terasa samar. Kakek Sardi tahu penunggu sedang mendengarkan, tetapi entitas itu terasa lebih jauh. Kakek Sardi bangkit dari ranjang. Dia berjalan perlahan menuju jendela yang paling besar. Jendela itu terbuat dari kayu jati tua, dan permukaannya terasa sangat dingin, sedingin marmer. Dengan tangan gemetar, kakek Sardi menyentuh kusen jendela. Lelaki tua itu melanggar sumpah. Tepat saat jari-jari kakek Sardi menyentuh kayu itu, rumah itu bereaksi dengan kekuatan yang mengerikan. Tiba-tiba, rumah itu bergetar hebat, seolah-olah terjadi gempa bumi dahsyat di bawah lantai. Gelas dan piring di meja berjatuhan dan pecah berkeping-keping. Aroma gaharu yang hangat seketika lenyap.
Udara di dalam rumah dipenuhi bau yang sangat menyengat dan tidak sedap, bau asam, besi berkarat, dan basi, seperti bau darah kering dan keringat yang mengendap lama. Cahaya lentera yang redup tiba-tiba padam, meninggalkan kakek Sardi dalam kegelapan total. Kakek Sardi tersungkur ke lantai. Dia mendengar suara yang tidak ia kenali, suara erangan dan bisikan yang tak terhitung jumlahnya, datang dari balik dinding. Dalam kegelapan, kakek Sardi meraba meja dan menyentuh selembar kertas tebal. Itu adalah catatan yang ditinggalkan penunggu sebelumnya. Kakek Sardi meraih senter di saku, menyalakannya, dan membaca pesan yang kini berubah. Tulisan yang semula tegak dan rapi, kini tampak tergesa-gesa dan berantakan, seolah ditulis oleh tangan yang marah. Tinta hitam itu tampak melebar, seolah bercampur dengan cairan lain. Pesan itu sangat jelas dan mengerikan. Kau sudah mengingkari kepercayaan. Kau telah membangunkan kami. Keluar. Sekarang hilangkan dirimu dari tempat ini. Suara-suara erangan di dinding semakin keras. Kakek Sardi menyadari, penunggu itu bukan hanya satu entitas baik hati, melainkan banyak arwah yang terperangkap, dan dengan melanggar larangan itu, kakek Sardi telah melepaskan murka mereka. Pria renta itu telah mengubah rumah yang dulunya tempat peristirahatan menjadi jebakan yang mematikan. Dengan ketakutan yang mencekik, kakek Sardi berlari keluar dari rumah gaib, meninggalkan kehangatan yang kini berubah menjadi teror yang membekukan. Setelah lari tunggang langgang dari rumah gaib, kakek Sardi tidak bisa kembali ke sana selama 3 hari. Ketakutan menghantuinya. Pria renta itu kini tidur di rumahnya sendiri, tetapi tidurnya kacau, penuh dengan erangan dan bisikan yang didengarnya pada malam pelanggaran. Kopi paginya terasa hambar, dan badannya kembali terasa pegal, seolah-olah kekuatan yang telah dicuri penunggu kembali menuntut pembayaran. Namun, demi mencari nafkah, penjual tanpa itu harus memberanikan diri kembali ke jalur hutan. Kakek Sardi meyakinkan dirinya bahwa murka penunggu hanya bersifat sementara. Gerobaknya, yang masih diperbaiki dengan ukiran indah, adalah satu-satunya tautan yang tersisa dengan kehangatan gaib yang pernah dirasakannya. Pada malam keempat, didorong oleh kerinduan yang campur aduk dengan rasa bersalah, kakek Sardi kembali ke bukit kecil itu. Kabut masih ada, tetapi kali ini kabut itu tidak terasa menenangkan. Kabut itu terasa dingin dan berbau aneh, seperti belerang yang dicampur tanah basah. Rumah gaib itu menyambut kakek Sardi dengan aura yang benar-benar berbeda. Pintu kayu tidak lagi terasa lembut, pintu itu terasa berat dan kaku, enggan untuk dibuka. Di dalamnya, suasana dingin menusuk. Cahaya lentera yang biasanya hangat kini tampak seperti cahaya biru pucat yang memantul dari dinding kayu. Aroma kayu gaharu yang kakek Sardi cintai telah lenyap sepenuhnya, digantikan oleh bau asam yang menyesakkan dan bau besi tua yang berkarat. Ranjang di sudut ruangan sudah tidak lagi rapi. Selimutnya terlepas sebagian, dan bantalnya terasa keras, seolah di dalamnya terisi batu. Kakek Sardi mencoba menyentuh meja. Permukaannya terasa lembab. Semua kehangatan dan kenyamanan telah ditarik. Rumah itu kini menunjukkan wajah aslinya, sebuah jebakan yang dingin. Kakek Sardi tetap berusaha bersikap ramah. Pria itu membersihkan piring pecah dari malam sebelumnya dan merapikan ruangan yang terasa penuh dengan kehadiran tak kasat mata yang mencekam. Dia tidur di ranjang itu, tetapi matanya tidak bisa terpejam. Sepanjang malam, kakek Sardi mendengar bisikan, suara-suara lirih yang saling tumpang tindih dalam bahasa asing yang tidak dikenalnya, bahasa yang sangat mirip dengan yang ada pada aksara di gerobaknya. Lelaki renta itu tahu, erangan-erangan itu adalah suara penunggu yang marah, dan mereka kini berkerumun di sekitar ranjangnya. Konsekuensi nyata dari kemarahan penunggu muncul keesokan paginya. Kakek Sardi meninggalkan rumah gaib dengan perasaan lega karena berhasil selamat dari malam yang mengerikan. Saat kakek Sardi sampai di tempat gerobaknya diparkir, penjual tanpa itu melihat gerobaknya tegak di tempatnya, tetapi terasa sangat ringan.
Kakek Sardi tertegun. Seluruh stok anyaman dan tampahnya, 50 tampah berbagai ukuran, lenyap tak berbekas. Tidak ada tanda-tanda pencurian paksa. Tali pengikatnya terlepas dengan rapi, dan bambu-bambu itu tidak ditemukan berserakan di tanah. Anyaman itu menghilang seolah-olah ditarik ke dimensi lain. Kakek Sardi menyadari, ini adalah balasan. Penunggu tidak hanya mengambil kenyamanan dan tidurnya, penunggu itu mengambil hasil jerih payahnya, sumber kehidupannya. Rasa sakitnya kini bukan lagi hanya mistis, melainkan langsung menyerang kebutuhan dasarnya. Kakek Sardi terduduk lemas di tepi jalan, tangannya gemetar. Sementara itu, di desa, Wulan mengalami mimpi buruk yang mengerikan. Meskipun tidak pernah berhasil masuk ke dalam kabut, pikiran Wulan terus dihantui oleh aroma kantil dan rasa bersalah karena membiarkan kakeknya pergi sendirian. Dalam mimpinya, Wulan melihat rumah gaib itu. Rumah itu tidak lagi tampak damai. Rumah itu dikelilingi oleh pagar kawat berduri yang berkarat dan tinggi, seperti barak militer. Di dalamnya, bukan lentera hangat yang menyala, melainkan lampu minyak berwarna merah darah. Wulan mendengar jeritan yang menusuk, bukan jeritan gaib, tetapi jeritan manusia yang kesakitan. Wulan melihat bayangan-bayangan berlarian di sekitar jendela yang tertutup. Mereka mengenakan seragam tua yang compang-camping. Dan yang paling membuat Wulan terbangun dengan napas terengah-engah adalah suara yang jelas ia dengar, teriakan dalam bahasa asing, diikuti dengan suara tembakan yang memekakkan telinga. Wulan terbangun, seluruh tubuhnya berkeringat dingin, yakin bahwa rumah gaib itu bukan hanya tempat istirahat arwah, tetapi lokasi tragedi yang mengerikan. Konsekuensi dari kemarahan penunggu itu tidak hanya menghilangkan mata pencaharian kakek Sardi. Malam berikutnya, lelaki tua itu pulang dengan demam tinggi. Kakek Sardi jatuh sakit, menggigil di bawah selimut tebal, meskipun cuaca malam itu tidak terlalu dingin. Wulan, yang kini berada di desa, panik melihat kondisi kakeknya. Wajah kakek Sardi pucat pasi, matanya memerah, dan bibirnya kering. Di tengah demamnya, kakek Sardi terus mengigau. Jendela, jangan sentuh jendela, kuncinya, dia butuh kuncinya. Kunci di dalam gerobak, tanah basah, darah. Bisik kakek Sardi, kalimatnya terpotong-potong, tetapi selalu kembali ke 3 kata, jendela dan kunci. Wulan berusaha merawat kakek Sardi, tetapi penyakit ini terasa berbeda. Ini adalah penyakit gaib yang merenggut daya hidup. Wulan meminta bantuan tetangga, dan mau tak mau, Pak RT Suro datang berkunjung. Pak RT Suro melihat keadaan kakek Sardi dan menghela napas panjang. Ketua RT itu tidak meragukan lagi. Kakek Sardi telah diguna-guna atau terkena bala dari perjanjian hitam. Sudah saya bilang, Tris, ujar Pak RT Suro kepada Wulan, menggunakan nama kakek Sardi yang sebenarnya, Tris Sardi, kakekmu itu terlalu sering ke hutan. Pasti ada perjanjian hitam yang dia batalkan. Dia sudah merusak tempat mereka. Wulan, yang sudah mendengar mimpi-mimpi mengerikan dan mencium bau kantil, memohon Pak RT Suro untuk bercerita apa yang sebenarnya ada di hutan itu. Wulan meyakinkan Pak RT Suro bahwa kakek Sardi bukan pemuja setan. Pak RT Suro akhirnya mengalah. Dengan suara yang direndahkan, Pak RT Suro mulai menceritakan legenda yang sudah hampir terlupakan oleh desa. Rumah yang kakekmu datangi itu bukan rumah biasa. Itu adalah bekas pos penjagaan Belanda di zaman penjajahan. Itu dibangun oleh Belanda di bukit kecil itu karena strategis untuk memantau pergerakan para pejuang kita. Tapi pos itu diserang. Pos itu dibakar habis oleh pejuang kita, termasuk seluruh isinya. Pak RT Suro menelan ludah. Banyak tentara Belanda yang mati di sana, terperangkap dan terbakar hidup-hidup. Penduduk desa percaya, arwah mereka terperangkap di lokasi itu, menjadi penunggu. Konon, arwah-arwah itu tidak bisa tenang karena mereka menyembunyikan harta karun yang kuncinya hilang. Mereka berdiam di sana,
menunggu seseorang yang memiliki ikatan darah atau hati yang tulus untuk membantu mereka menemukan kunci itu. Kebenaran itu menghantam Wulan dengan keras. Mahasiswi itu segera menghubungkan semua potongan. Mimpi Wulan tentang seragam tua, pagar kawat berduri, dan tembakan, pos penjagaan Belanda. Bau asam dan besi setelah kakek Sardi melanggar janji, bau pos yang terbakar dan berkarat. Foto usang kakek Sardi, Tris, yang mengenakan seragam Belanda, bab 5. Pria itu adalah leluhur mereka, seorang tentara Belanda yang mungkin terperangkap atau meninggal di sana. Kakek Sardi tidak menjalin persahabatan dengan Bunian. Kakek Sardi menjalin persahabatan dengan arwah-arwah tentara yang terperangkap, yang kebetulan dipimpin oleh roh leluhurnya sendiri. Roh itu menjaga kakek Sardi, memberinya kenyamanan, dengan imbalan kakek Sardi tidak mengganggu rahasia mereka. Kunci harta karun yang tersembunyi di balik jendela. Kakek Sardi yang mengigau, bisikannya menjadi petunjuk. Kunci di dalam gerobak. Wulan segera bangkit. Cucu perempuan itu tahu, kunci untuk menyelamatkan kakek Sardi dari penyakit gaib ini bukan obat, melainkan menyelesaikan misi arwah-arwah yang terperangkap di pos penjagaan Belanda. Misi itu adalah menemukan kunci, yang menurut igauan kakek Sardi, entah bagaimana tersembunyi di dalam gerobak anyaman. Wulan menatap kakek Sardi, yang terbaring lemah, tubuhnya bergetar hebat karena demam. Wulan tahu, waktu semakin sempit. Penyakit yang menyerang kakeknya bukanlah demam biasa, ini adalah efek samping dari murka gaib, akibat telah melanggar perjanjian dan membangunkan arwah tentara yang terperangkap. Mahasiswi itu memejamkan mata sejenak, menenangkan dirinya. Semua kepingan teka-teki kini jelas. Foto usang sang leluhur dalam seragam Belanda, pos penjagaan yang terbakar, dan igauan kakek Sardi tentang kunci dan jendela. Misi Wulan kini adalah menemukan kunci yang disembunyikan leluhur mereka, yang mungkin menjadi jalan pembebasan bagi arwah-arwah di rumah gaib, dan sekaligus menyelamatkan nyawa kakeknya. Wulan segera mencari gerobak tampah kakek Sardi. Gerobak kayu itu, yang kini kosong setelah semua anyaman raib diambil penunggu, diperiksa dengan teliti. Wulan menggeser roda, menekan setiap bagian kayu, mencari tempat persembunyian yang mungkin dibuat oleh lelaki tua itu di masa lalu. Setelah hampir putus asa, Wulan menyadari satu hal, ukiran yang dibuat penunggu di dinding gerobak. Ukiran itu berupa sulur-sulur bunga dan seekor burung yang sedang terbang. Ukiran itu terasa sangat dingin. Wulan menekannya, mencoba mencari mekanisme tersembunyi. Tidak berhasil. Wulan kemudian teringat igauan kakek Sardi yang selalu mengulang kata, tanah basah. Wulan memeriksa bagian bawah gerobak, tempat tumpukan tampah biasanya bersentuhan dengan tanah. Di sana, di bagian bawah gerobak yang jarang dibersihkan, terdapat sambungan kayu yang tertutup lumut dan tanah kering. Wulan mengambil pisau kecil dan mulai mengeruk tanah yang menempel di sambungan kayu itu. Setelah beberapa saat, lapisan kayu itu terlepas, memperlihatkan sebuah rongga kecil yang tersembunyi. Di dalam rongga itu, Wulan menemukan sebuah benda kecil. Benda itu terbuat dari logam kuningan yang sudah kusam dan berkarat, berbentuk aneh seperti kunci peti tua. Kunci itu dingin saat disentuh. Bau kantil dan tanah kering segera menyeruak dari saku yang tadi disentuh. "Ini dia," bisik Wulan, napasnya memburu. "Kunci ini pasti yang dicari oleh arwah-arwah yang terperangkap." Wulan menatap kakek Sardi, yang kini terbatuk-batuk lemah. Wulan tahu harus berhadapan dengan murka penunggu. Cucu perempuan itu membungkus kunci itu dengan kain putih yang bersih. Wulan berjanji akan menyelesaikan apa yang telah dimulai kakeknya. Saat malam tiba, Wulan menyelinap keluar. Kali ini, ia tidak membawa senter. Mahasiswi itu hanya membawa kunci kuningan, kain putih, dan keberanian. Ketika Wulan mencapai hutan jati lawas, kabut dingin sudah menunggu. Wulan tidak ragu, langsung masuk ke dalam kabut.
Aroma gaharu yang tipis kini bercampur dengan bau besi berkarat. Wulan berjalan lurus, menuju ke pusat kabut yang paling gelap. Rumah gaib itu muncul di hadapan Wulan, terlihat lebih mengerikan daripada yang ia bayangkan. Tidak ada lagi cahaya hangat. Jendela-jendela yang rapat tertutup itu tampak seperti mata yang memelototi dalam gelap. Udara di sekeliling rumah itu terasa sangat dingin dan berat. Wulan mendengar bisikan-bisikan, bukan lagi erangan, tetapi suara-suara lirih yang memanggil namanya, seolah memohon pertolongan. Wulan tahu penunggu sudah tahu kedatangannya. Wulan berjalan ke pintu depan. Pintu itu terasa sangat dingin. Gadis pemberani itu membuka bungkusan kain, memperlihatkan kunci kuningan yang kusam. Wulan memegang kunci itu di udara. "Aku datang untuk mengembalikan ini," seru Wulan, suaranya lantang, menembus kesunyian yang mencekik. "Leluhurku, kakek Sardi, tidak bermaksud melanggar janji. Dia hanya mencari tahu kebenaran. Ambillah kunci ini dan bebaskan dia. Kalian telah menunggu lama." Wulan meletakkan kunci itu di ambang pintu, tepat di atas kusen kayu. Begitu kunci itu diletakkan, seluruh rumah gaib itu berteriak. Itu adalah jeritan gaib yang memilukan, gabungan dari rasa sakit, lega, dan kemarahan yang dilepaskan secara serentak. Rumah itu bergetar hebat. Dinding-dinding kayu berderit, seolah-olah akan roboh. Terdengar suara dentuman keras, seperti peti harta karun yang akhirnya dibuka. Wulan terpaksa menutup telinganya, tubuhnya bergetar. Dia melihat pintu kayu itu terbuka sedikit demi sedikit, ditarik oleh kekuatan tak terlihat. Dari dalam rumah, bersamaan dengan suara dentuman itu, melesat keluar semburan cahaya putih yang dingin dan menyilaukan. Cahaya itu bukan hanya cahaya, tetapi juga energi. Cahaya itu berputar-putar di sekitar Wulan selama beberapa detik, seolah melihat dan berterima kasih, sebelum akhirnya melesat lurus ke langit, menembus kabut dan kegelapan malam. Wulan merasakan hawa dingin yang luar biasa kuat. Ketika getaran berhenti, Wulan membuka mata. Rumah gaib itu kini benar-benar sunyi. Bau asam dan besi berkarat lenyap, digantikan oleh aroma gaharu yang kini terasa lembut dan menenangkan. Wulan berdiri di pelataran rumah yang kini terasa hangat. Keheningan yang tersisa bukanlah keheningan mencekik, melainkan keheningan damai, seolah sebuah beban berat telah diangkat dari tempat itu. Wulan berjalan ke pintu. Di ambang pintu, kunci kuningan itu sudah tidak ada. Wulan melangkah masuk ke dalam. Di ruang utama, di atas meja, masih ada remah-remah singkong kakek Sardi, tetapi semua perabot kayu, bingkai foto usang, dan bahkan ranjang di sudut ruangan, sudah lenyap. Hanya tersisa debu tipis. Kakek Sardi telah memenuhi janjinya secara tidak sengaja, dan Wulan telah menyelesaikan ritual pembebasan. Mahasiswi itu bergegas keluar. Wulan berlari menuruni bukit, jantungnya berdebar, bukan karena takut, melainkan karena lega. Wulan berbalik untuk melihat rumah gaib itu sekali lagi. Rumah itu sudah lenyap total. Tidak ada lagi dinding kayu, tidak ada lagi atap berlumut. Bahkan kabut tebal yang melindunginya pun sudah hilang. Yang ada hanyalah pohon-pohon jati yang menjulang tinggi di bawah langit fajar. Jejak keberadaan rumah gaib itu telah dihapus dari dunia fisik, menyisakan bukit kecil yang sunyi. Wulan segera pulang ke rumah. Wulan melihat kakek Sardi. Demamnya telah hilang. Kakek Sardi tertidur pulas, keringat dingin membasahi dahinya, tetapi napasnya kini teratur dan tenang. Saat kakek Sardi terbangun, lelaki tua itu merasa ringan, seperti baru saja bangun dari tidur panjang. Kakek Sardi menceritakan semua yang terjadi pada Wulan, tentang foto, perjanjian yang dilanggar, hingga lenyapnya tampah. Wulan kemudian menceritakan tentang igauan kakek Sardi, legenda pos penjagaan Belanda, dan penemuan kunci kuningan. "Jadi, kita membebaskan arwah leluhur kita," bisik kakek Sardi, air mata haru membasahi pipi keriputnya.
Mereka hanya menunggu kunci itu untuk harta karun mereka, Endo. Dan kakek justru mencari istirahat. Mereka berdua berjalan ke gerobak. Tampah dan anyaman yang hilang sudah kembali ke tempatnya, tersusun rapi, seolah tidak pernah diambil. Di atas tumpukan anyaman, terdapat sekantong kecil uang lama yang terlipat rapi. Itu adalah hadiah perpisahan, warisan terakhir dari para arwah yang kini damai.